Saya sebarkan berita ini dan sebarkan semangat ini ke tetangga-tetangga di kampung, di desa, kemana saja. Ya, seluruh Karena Indonesia. disairin di teksnya itu. Mereka kasih daftar, kita baca. Jangan pilih mereka, ambil saja uang mereka. Jangan pilih mereka, berpolitik untuk korupsi. Jangan pilih mereka, berpolitik menangan pilih mereka. Ambil saja uang mereka, tapi jangan pilih mereka. Berkampanye tanpa uang. Pilih mereka yang datang tanpa membawa sesuatu, yang datang kampanye tanpa uang sepeserpun, tetapi mempunyai niat yang sangat baik. Terima kasih Domingo. Wakil dari Serikat untuk membayar bunga hutang BUMN sebanyak 8 triliun. Hanya membayar karyawannya harus di PHK. Coba tadi jadi pertanyaan. Singkatnya Mas Renat, kenapa dari politisi yang bukan presiden memilih politisi politik tidak langsung menyebut nama sehingga masyarakat bisa tahu mana yang dipilih dan mana yang tidak gitu? Ya, saya kira gerakan tidak pilih politisi busuk itu bukan yang utama. Saya kira bukan blacklisting, ya, pembuatan daftar hitam. Itu hanya salah satu bagian. Saya kira yang paling utama adalah bagaimana mendorong partai politik untuk mereka dalam seleksi calon tidak asal comot, tetapi secara demokratis. Apalagi selama ini seleksi calon selalu dikaitkan dengan penggalangan dana politik dan mencari orang-orang yang loyal. Nah, karena itu meskipun pemilu kita cukup secara relatif sudah baik karena sekarang tergantung kepada pemilih, tapi kalau partai yang menurunkan ada politisi-politik busuk, saya kira tidak akan ada perbaikan. Nah, yang kedua, karena pemilu ini juga sekarang sangat tergantung kepada kesadaran pemilih, maka yang paling penting justru dari gerakan ini adalah bagaimana membangun kesadaran pemilih tidak lagi memilih secara irasional, tapi dengan ukuran-ukuran yang jelas. Tapi mungkin kan masyarakat karena semua daftar itu sudah masuk ke KPU. Menyakiti rakyat kecil. Kita bisa melihat bagaimana mungkin. Mereka yang merampok uang negara, jangan pilih mereka yang membuat rakyat sengsara. Ambil saja, ambil saja, tapi jangan pilih mereka.
Calcio? Okay. Ambil American Red Cross-nya itu yang di mobil. Palang merah yang merah itu jangan lupa kena ya, yang di atas itu.
Pada tahun Pemirsa, selain masalah politik dalam negeri dan terorisme, salah satu agenda penting yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri dan Presiden Amerika Serikat George W. Bush adalah masalah pemulihan ekonomi Indonesia dan juga peningkatan perdagangan kedua negara. Dalam pertemuan dengan Megawati di Gedung Putih, misalnya, Bush menjanjikan sejumlah bantuan bagi Indonesia. Untuk tahun fiskal 2002, pemerintahan Bush menjanjikan dukungan dana sebesar 130 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan tersebut difokuskan pada upaya Indonesia melakukan reformasi di bidang hukum dan perundang-undangan. Di luar ini, terlihat positif dan setidaknya sekitar 500 juta dolar dana investasi swasta segera masuk ke Indonesia. Andi F. Noya, Gita Iriawan, Metro TV, Washington DC. Oh, udah nggak bisa.
Let me just say it's been a great pleasure for me to meet again with President Megawati. We had a good opportunity to talk about the strength of our bilateral relationship, which is a very constructive and positive relationship. We deal with issues of mutual concern and interest in a mature and sensible way. It's also been an opportunity for us very specifically to talk about the issue of counter-terrorism. The Indonesian Foreign Minister and I are jointly organising a ministerial conference on counter-terrorism on the 4th and 5th of February. I asked the President if she would come and open the conference, so I very much hope she will. But this is a meeting which will bring together foreign ministers and police ministers and others from around the region to make sure that our efforts are better coordinated to address this problem. And we hope that one of the outcomes of the meeting may be the establishment of a counter-terrorism centre here in Jakarta, which would help to encourage capacity building and cooperation between police forces around the region. It's one of the things I spoke to the President about, and so we'll be taking that forward in the lead up to the conference. Happy to answer any questions. So just very briefly, out of this region, the abandonment of the Commonwealth by Zimbabwe, does that signal a failure by the Commonwealth and the tactics it's used to try and rein in the excesses of Zimbabwe's government? No, I don't think it does at all. I think, first of all, the Commonwealth has very successfully maintained the basic principles of the Commonwealth as embodied in the Harare Declaration and the Millbrook Plan of Action. It's been debated about in the Commonwealth, but those principles have been upheld, and that's very important to the integrity of the Commonwealth. And secondly, if a country chooses in the way Zimbabwe's president has chosen to lead the Commonwealth, well, we'll see what happens when a new government comes into power in Zimbabwe in the future, and in those circumstances it may be that Zimbabwe would wish to rejoin the Commonwealth. But you know, the important thing here is the integrity of the Commonwealth. Either the Commonwealth stands for something, it either stands for democracy and human rights, or it stands for nothing and becomes meaningless. And the Commonwealth has upheld the basic values it stands for, whatever President Mugabe may say at that conference. So hopefully after that, Aduh, bukan makin leto aja deh. Terima kasih ya, Bu. Bagian ada. Denger gua bilangnya. Banyak banget acaranya. Di Jakarta teman-teman ya isinya begitu turun, waktu Ismail mau memperhatikan begitu turun kebanggaannya, gua agak turun. Akhirnya Pak Hendri langsung ke sana, Hendri surat, kemudian VIP, segala macam. Nah, jadi kita bicara sekarang, itu cerita seperti itu kondisinya, dan sekarang kemudian tadi tidak perintah Megawati, kita mau berbuat apa, mengadakan itu, bahwa ini memang ada. Tapi bukan perintah ketua umum PD bukan. Tidak presiden. Nah, kalau seperti soalnya itu saja. Saya pikir kita dari pihak di lembaga menjelaskan keadaan ini. Para Komisi 2 tentu yang berbeda. Tapi tidak hanya bahwa ini sudah nggak benar caranya. Sudah melecehkan kita sebagai kalau lagi rapat, masalah hukum adalah pengacara dan masalah masa itu adalah komitenya tadi malam. Langkah kita dari PR tadi, kita akan bicarakan siang ini dan tentunya besok kita akan baru dengan Polri. Jadi memang begini. Data ini semua yang lain kita akan semua bahas. Jadi supaya jumlah sudah menjadi Pak. Yang asli kan diserahin ini. Makanya dukung, yang udah apa susahnya sih 01 bilang. 01 itu yang bikin. Yang itu oh. Mesesalkan tindakan yang berwenang seperti itu, karena Adjir apapun bunyinya secara de facto itu sebagai gubernur kita harus hormati itu sebetulnya. Nah, itu. Dan masalah hukum, nah sekarang ya proses demokrasi dijalankan dulu, karena secara demokrasi dia kan jelas terpilih sebagai gubernur Provinsi Lampung. Nah hukum namun nanti berjalan, hukum tidak kelar sama 1 hari 2 hari kan.
tentunya lama. Nah, dan selama ini Adjir masih tetap terpilih dan tidak ada sangkaan sampai dari proses awal sampai akhir terpilihnya dia kan tidak ada sanggahan apa-apa. Nah itu. Bapak kan sebagai wakil gubernur yang terpilih, Bapak dianggap belum bermasalah, tidak ada masalah dalam kasus ini kan? Nah sekarang gimana Pak? Bapak juga mau dilantik Pak sebagai wakil atau gimana Pak? Bapak masih menunggu? Ya jelas kita menunggu. Kita kan sebagai wakil ikut terpilih gubernur yang terpilih ya. Nah itu. Mengapa tidak kita menunggu dalam hal ini? Kita juga artinya mengharapkan kepada yang berwenang khususnya di pusat, mohon ditegakkan demokrasi. Secara demokrasi Adjir terpilih sebagai gubernur Provinsi Lampung. Secara hukum silahkan juga jalankan. Tapi demokrasi sudah berjalan. Kalau bisa itu yang kita mau. Karena harus hormati lembaga. Lembaga legislatif yang ada di Provinsi Lampung kan sama di seluruh provinsi di Indonesia. Mempunyai hak. Sudah berjalan dengan baik. Jadi Pak kalau gitu Bapak ini Pak nggak mau maksa Pak ya, artinya biarlah Pak Adjir saat ini masih diproses, Bapak tolong dilantik menjadi wakil gubernur. Ya saya tidak begitu maksudnya, saya tidak maksud begitu. Gitu, Pak, ya? Tapi proses hukum itu tetap berjalan. Tapi Adjir itu apa salahnya di antara kemarin di Lampung, dilantik dulu dong dia. Karena secara demokrasi dia pemenang kok, pemenang. Kalau saya ini orang yang manut di belakang, dia pemenang, dipilih oleh rakyat, wakil rakyat yang memilih, mewakili berapa juta manusia yang ada di Provinsi Lampung. Setelah dilantik silahkan kalau hukumnya memang ada. Kan proses hukumnya lama masih. Jadi Pak kalau gitu Bapak sebagai wakil gubernur terpilih, apa yang Pak yang Bapak lakukan mulai saat ini nanti? Ya mulai saat ini ya kami diam atau gimana Pak? Tidak bukan diam, tapi kami kan tentunya sebagai anggota dewan yang ada kan melalui proses-proses hukum, jalur-jalur hukum bagaimana yang terbaik itu yang kita jalankan. Artinya jalur-jalur hukum kan ada Komisi 2 di Jakarta tempat kita akan memberikan laporan itu apa yang kejadian-kejadian di Provinsi Lampung ini. Dewan atas kejadian bukan penangkapan ya, tolong diralat bukan penangkapan, pemaksaan saudara Adjir dipaksa untuk ke Jakarta. Ini saya beritahu dulu historisnya bahwa sebelumnya kami dewan baru tahu bahwa Adjir itu dipanggil 2 kali oleh Kapolri tidak datang. Kemudian pertanyaanmu mengenai sikap dewan, saya beritahu dulu bahwa tolong diralat bukan atas penangkapan Pak Adjir, karena Pak Adjir gubernur terpilih bukan ditangkap. Beliau menghadap ke Kapolri setelah sakit karena katanya 2 kali dipanggil oleh Kapolri, Mabes Polri belum sempat datang karena sakit. Merasa sembuh dan mendengar ada DPO, maka cepat-cepat Adjir menghadap ke Mabes Kapolda. Sebelum Kapolda, karena dewan sebenarnya secara resmi tidak tahu persis bahwa ada Mabes Polri mengundang atau memanggil Adjir sampai 2 kali, sampai terbitnya DPO. DPRD Provinsi Lampung tidak pernah mengerti, tidak pernah tahu secara resmi, tahu hanya dari koran maupun media televisi. Karena itu DPRD mengambil langkah-langkah. Karena gubernur terpilih adalah orang terbaik di Lampung karena syarat-syaratnya, kemudian aturan-aturannya terpenuhi seluruhnya, tinggal masalah kepres pelantikan, maka DPRD turun tangan. Dalam hal ini mengapa di Lampung sebelumnya kan dipanggil atau diundang ke Jakarta, tapi karena ini penuh dengan nuansa politis, kami khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka Dewan mohon kepada Kapolri untuk dapat diperiksa di Lampung. BPN tahun 19 dengan mitra kerjanya di pemerintah yang dijadwalkan tanggal 3. Pertama, acuan bagi seluruh komponen bangsa karena memuat bangunan yang kita prioritaskan harus mempunyai karakteristik dan yang terakhir realistis. Indonesia akan terpuruk tanpa bantuan dari IMF. Karena peta tahun 2004 mempunyai arti khusus sebagai bukti bahwa bangsa ini memang mampu membuat rencana pembangunannya sendiri. Adapun apakah akan dapat terlaksana tanpa mandor akan kita buktikan bersama sepanjang tahun perjalanan tahun 2004. Kedua, dalam tahun 2004 diselenggarakan pemilihan umum. Repeta mempunyai fungsi memberi acuan dan kepastian bahwa kegiatan pemilihan umum tidak mengurangi tekad kita bersama untuk meneruskan pembangunan. Ketiga, ancaman terhadap keutuhan NKRI yang semakin mengemuka membutuhkan konsep dan program kerja pembangunan yang jelas
dan merupakan kesepakatan seluruh bangsa kita yang diwakili oleh kesepakatan bulat antara DPR dan pemerintah. Tentang tujuan dan masalah pokok pembangunan, menampung penambahan angkatan kerja baru yang setiap tahunnya sekitar 2,5 juta orang, ya, atau 18,2% dari seluruh penduduk masih tergolong miskin. 3. Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, putir-putir kependudukan dan keluarga berencana, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, menegakkan, maka semua parameter yang akan saudara-saudara baca di dalam buku yang tebal sama sekali bertentangan dengan IMF. Dan ini sekaligus adalah bukti bahwa bangsa Indonesia, ahli-ahli kita sendiri, jauh lebih menguasai teori dan yang lebih-lebih lagi jauh menguasai lapangan kondisi ekonomi di Indonesia. Banyak terima kasih. Yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya malam ini saya ikut berbahagia karena dipimpin oleh Pak Max yang pada hari ini berulang tahun. Saya ingin mengucapkan selamat tahun kepada Pak Max. Bagi saya untuk menduduki tempat yang sangat penting di Republik ini, yaitu sebagai Gubernur Bank Indonesia. Visi dan misi barangkali dapat saya kemukakan bahwa untuk berbagai ilustrasi tentang apa yang saya paparkan di dalam makalah saya tersebut. Seluruh jajaran di Bank Indonesia dan oleh Bank Indonesia sebagai sebuah lembaga, sikap cita-cita serta pikiran bagi keberhasilan tugas-tugas Bank Indonesia, insya Allah saya jadi Gubernur Bank Indonesia, adalah pelayan-pelayan masyarakat. Bahwa Bank Indonesia adalah sebuah lembaga kepercayaan, sebuah lembaga yang mendasarkan hidupnya atas kepercayaan masyarakat, atas kepercayaan dari para stakeholders. Tanpa kepercayaan, maka selain kebangun, dan kepercayaan itu harus dibentuk baik antara pemerintah, di dalam pemerintah, pemerintah dengan lembaga-lembaga lainnya, pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan lembaga eksekutif, dan lain sebagainya. Tentu saja berupa deretan keberhasilan ekonomi, stabilitas moneter, keberhasilan di dalam menjaga stabilitas keuangan, dan keraguan di situ. Jadi barangkali kalau boleh diizinkan dulu, perekonomian kita hidup dulu dengan baik, uangnya ada, kita selesaikan apa? Karena yang kedua, studi yang dilakukan di berbagai negara juga menunjukkan ada negara yang dipisahkan antara OJK-nya dengan otoritas moneter. Hasilnya baik dengan pemisahan itu. Tetapi ada juga negara yang tetap bersatu di bank sentral dan hasilnya baik. Jadi persoalannya barangkali bukan pada pemisahan, tetapi bagaimana pengelolaan yang baik dari kedua institusi atau satu institusi tersebut. Mudah-mudahan Tuhan membimbing kami, Bapak dan Ibu, di antara Bapak dan Ibu bertiga, mudah-mudahan Tuhan membimbing kami untuk bisa menetapkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat, dan bagi Bank Indonesia sendiri. Di dalam keadaan di mana confidence sudah kembali, di mana dalam keadaan investasi sudah mulai masuk lagi, di dalam keadaan di mana suku bunga terus cenderung menurun, kredit juga sudah mulai meningkat, dan di dalam suatu kebijakan di bank sentral yang tidak ada ruangan untuk berbuat salah, no room for mistakes. Menurut saya, kapal yang sudah berhasil menaungi begitu banyak badai tidak seharusnya dirubah seluruh anggota-anggotanya.
Saya yakin saya bisa menakodainya dan membawanya mengarungi berbagai gelombang, melakukan adjustment yang dibutuhkan, dan saya yakin bahwa dengan berbuat demikian dan dengan kepercayaan penuh kepada kebijakan para anggota DPR, mereka bisa melihat bahwa kita akan bisa bekerja sama karena kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membawa negara ini kepada tingkat potensialnya, pertumbuhannya, kestabilannya. Seluruh dunia yaitu mesti orang yang sama sekali tidak bisa diragukan kejujurannya, tidak bisa diragukan integritasnya, lalu kemudian orang yang tentu mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup dalam bidangnya, dalam bidang terutama ekonomi moneter, tetapi juga ekonomi secara keseluruhan karena pentingnya peran uang itu. Dan orang yang, ya kalau kita mau ambil contoh yang konkret macam Alan Greenspan gitu lah. Jadi yang betul-betul tidak diragukan. Jadi tidak boleh ada gosip mengenai dirinya saja, tidak boleh. Jadi ada orang bilang, oh dia begini, dia begitu, tidak boleh sama sekali. Kalau ketiga sosok ini bagaimana? Ketiga sosok ini kok rasanya kok banyak ya. Ada beberapa dari tiga yang gosip-gosipnya itu sampai bukan gosip biasa, tapi sampai ngeri-ngeri gitu. Nah kalau itu yang jadi itu Republik Indonesia wajahnya seperti apa? Sekarang saja wajah Bank Sentral itu kan sudah carut marut